menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Di usianya ke-8 tahun, Asosiasi Mainan Indonesia mendorong para anggotanya untuk bersama-sama menjadikan industri mainan Indonesia sebagai tuan rumah di negeri sendiri. Hal tersebut disampaikan Ketua Umum Asosiasi Mainan Indonesia, Suciadi Lukas, saat menyampaikan sambutannya pada perayaan Hari Ulang Tahun ke-8 AMI di restoran Hao Di Fang, Mall Season City, Jakarta. Pada sambutannya ini, Lukas menyampaikan keluh kesah yang dirasakan industri mainan kepada Dirjen Industri Kecil Menengah dan Aneka, Kementerian Perindustrian Reni Yanita yang hadir pada acara perayaan HUT AMI ini. Lukas menyampaikan pemerintah perlu turun tangan untuk menjadikan produk mainan lokal sebagai pilihan utama bagi para pecinta mainan di dalam negeri. Upaya yang dilakukan pemerintah yakni dengan memperkuat industri hulu agar industri mainan dalam negeri tidak selalu tergantung dengan impor. Menurut Lukas, industri hulu yang perlu diperkuat adalah dengan dihadirkannya pabrik-pabrik suku cadang untuk mainan. Hal ini perlu bantuan pemerintah untuk mengajak produsen suku cadang mainan mendirikan pabriknya di Indonesia. Tak hanya itu, Lukas juga menyampaikan keinginan AMI untuk menjadikan mainan Indonesia sebagai produk yang dapat diterima pasar modern. Saat ini mainan lokal hanya untuk konsumen menengah ke bawah dan pemasarannya hanya terdapat di pasar tradisional. Lukas berharap anggota AMI dapat terus memperkokoh kebersamaan, karena telah terbukti dengan kebersamaan tantangan yang dihadapi AMI dapat diatasi. Kebutuhan mainan anak-anak untuk kelas menengah ke bawah, Bu. Dan kami ingin melangkah ke depannya untuk main-mainan yang betul-betul untuk kelas menengah ke atas yang bisa masuk ke dalam modern market. Kita selama ini tradisional market. Modern market kami anak tiri, Bu. Semua dikuasai barang impor. Nah, kami tidak mau seperti itu. Juga ada hambatan, Bu, bagi industri lokal ini. Ada kita masih bergantung pasokan spare part dari luar negeri. Kita masih bergantung. Seperti tadi saya katakan bahwa baut aja kita masih impor, Bu. Karena kenapa kita impor? Di Indonesia ada baut, tapi harganya 50 perak satu baut. Sedang di negara lain, di Cina sana, itu harganya hanya 7 perak sudah sampai gudang kita. Nah, itu salah satu kenapa barang-barang kita tidak bisa bersaing dengan produk-produk dari negara lain. Karena kita masih bergantung. Nah, dalam kesempatan ini saya mohon kiranya pihak pemerintah, khususnya Kementerian Perindustrian, dapat membantu para industri lokal ini. Jangan hanya memperhatikan industri hilirnya saja, Bu. Tapi tolong kami dibantu dengan industri hulunya, Bu. Mungkin bisa yang ada pabrik baut digandeng, Bu. Terus IC, juga IC kami masih import, Bu. Jadi mungkin ada pabrik IC di sini dengan harga kompetitif, kami akan senang, Bu. Kalau di Indonesia ada, kenapa kami harus import dari luar negeri? Barangnya, harganya, sehingga kita bisa bersaing dan mutu kita bisa tingkatkan. Sementara itu, Dirjen IKMA Kemenperin Reni Yanita menegaskan Kemenperin siap membantu permasalahan-permasalahan yang dihadapi AMI. Saat ini pemerintah telah menyiapkan anggaran sebesar 400 triliun rupiah untuk belanja produk dalam negeri. Diharapkan peluang ini dapat dimanfaatkan oleh para anggota AMI agar dapat membantu pertumbuhan industri mainan di Indonesia. Untuk mendapatkan sertifikat TKDN, Reni menegaskan pihaknya siap membantu para anggota AMI. Selain itu, Kemenperin juga akan memfasilitasi bisnis matching untuk industri mainan Indonesia. Pertumbuhan industri ini di triwulan 1 tahun 2022 ini meningkat baik, tercatat 5,47%, ini di atas pertumbuhan ekonomi 5,01%. Tandanya apa? Tandanya bahwa industri manufaktur kita mulai menggeliat di tengah 20 tahun yang lalu kita mengalami pandemi. Jadi menggeliat ini juga ditandai dengan Purchasing Manager Index kita yang baik di atas 50, jadi ini menunjukkan bahwa perusahaan manufaktur kita sedang ekspansi. Di tengah ekspansi ini pasti juga Bapak Ibu membutuhkan yang namanya regulasi yang berpihak kepada Bapak Ibu semua. Jadi harapan Pak Lukas tadi bahwa
industri mainan Indonesia bisa menjadi tuan rumah, ini juga adanya kolaborasi di antara kami, Kementerian Perindustrian selaku pembinanya, kemudian juga selamat datang Pak Darmadi. Siapa? Kemudian juga pertumbuhan positif industri ini juga dialami oleh pertumbuhan mainan. Di sini walaupun secara angka ekspor mainan sudah lebih baik, yaitu meningkat 21,28% jika kita bandingkan di tahun 2021, namun angka impornya juga meningkat. Walaupun di sana masih ada surplusnya karena impornya lebih kecil dibandingkan ekspornya. Tapi ke depan dengan adanya pertemuan kita hari ini, kita harapkan apa yang tidak bisa diproduksi di dalam negeri ataupun keekonomiannya masih sangat minim, ini kita harapkan meningkat kembali. Perayaan HUT ke-8 AMI ini turut dihadiri antara lain anggota Komisi 6 DPR RI Darmadi Duryanto selaku Dewan Pembina AMI, Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Daniel Johan, Dirjen Perlindungan Konsumen dan Tata Tertib Kemendak Ferry Anggriono Sutiarto, CEO dan founder Eljon Indonesia Martinus Joni Sugiarto, perwakilan mitra AMI dan anggota AMI di daerah. Tim Eljon Media melaporkan.